Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi Aditama dengan NIM 2310817310005. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul pengujian Wentano. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu fasilitas eksperimental yang paling krusial dalam industri otomotif, terowongan angin atau wind tunnel. Saat mendengar kata wind tunnel, bayangan kita mungkin langsung tertuju pada mobil balap yang melaju kencang, namun fungsinya saat ini jauh lebih esensial dari sekedar mencari top speed. Dalam pengembangan kendaraan modern, pengujian ini adalah fondasi utama untuk efisiensi energi, stabilitas berkendara, dan integrasi teknologi. Proses mendesain mobil biasanya dimulai di layar komputer atau melalui simulasi digital. Namun, simulasi tersebut wajib divalidasi di dunia nyata dan disinilah wind tunnel mengambil peran. Kita akan mengeksplorasi apa saja parameter yang diukur, bagaimana kompleksitas pengolahan data, serta bagaimana temuan di laboratorium ini berdampak langsung pada ekosistem industri dan lini produksi di pabrik. Oke, lanjut, ada dinamika fisikal kendaraan. Ketika sebuah prototipe diletakkan di dalam zona uji, mobil tersebut sebenarnya berpijak pada sebuah neraca yang sangat presisi yang disebut dengan timbangan aerodinamis, 6 sumbu, 6 component balance. Apa saja yang ditimbang? Yang pertama dan paling sering dibahas adalah gaya hambat udara atau drag. Mengurangi angka drag sekecil apapun akan berdampak masif pada penghematan bahan bakar atau jarak tempuh baterai mobil listrik. Kedua adalah downforce, gaya tekan yang ke bawah memastikan ban tetap mencengkeram aspal saat melaju kencang, mencegah mobil kehilangan traksi atau melayang. Tidak hanya dari depan, fasilitas ini menguji hantaman angin dari samping untuk melihat stabilitas crosswind. Timbangan di bawah mobil secara presisi menghitung momen rotasi, seberapa besar kecenderungan mobil untuk mendongak, miring, atau melintir sesaat bermanuver membelah angin. Hasil angka inilah yang menentukan apakah sebuah desain bodi aman untuk dikendarai atau masih perlu direvisi. Kenapa pengujian wind tunnel sangat krusial? Sebelum kita masuk ke teknis pengujian, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa pabrik rela menginvestasikan jutaan dolar hanya untuk membangun fasilitas peniup angin ini atau wind tunnel? Jawabannya terletak pada tiga urgensi utama. Yang pertama, terkait validasi data empiris. Di era modern, teknisi memang merancang aerodinamika melalui perangkat lunak simulasi komputer atau CFD. Namun secerdas apapun algoritmanya, komputer memiliki margin of error karena sifat udara di dunia nyata sangat fluktuatif dan penuh turbulensi tak terprediksi. Data mentah dari wind tunnel inilah yang menjadi sumber kebenaran absolut untuk mengkalibrasi ulang simulasi tersebut, di mana proses data cleaning dari sensor fisik mengkonfirmasi apakah komputer sudah memprediksi secara akurat. Yang kedua, fasilitas ini adalah kunci dalam paradigma revitalisasi sektor manufaktur. Bayangkan, jika sebuah desain mobil langsung masuk ke lini produksi tanpa uji fisik, lalu ternyata desain tersebut tidak stabil pada kecepatan tinggi, kerugian dari penarikan massal, rekal, atau modifikasi alat cetak pabrik bisa mencapai triliunan rupiah. Wind tunnel memastikan bahwa desain tidak hanya aerodinamis, tetapi juga rasional dan aman untuk dicetak secara massal. Ketiga, pengujian ini adalah senjata utama pabrikan untuk memenuhi regulasi emisi global yang semakin ditingkatkan. Memangkas hambatan udara berarti mengurangi beban kerja mesin yang secara langsung menekan konsumsi bahan bakar dan menurunkan gas emisi buang, atau memperpanjang jarak tempuh untuk kendaraan listrik. Berikutnya, evaluasi permukaan, suara, dan sensor otonom. Di luar timbangan fisik tadi, bodi mobil itu sendiri ditanamkan ratusan sensor tekanan kecil untuk memetakan secara spesifik di area mana yang menabrak udara paling keras, dan area mana juga yang menciptakan ruang hampa. Di saat yang bersamaan, terowongan angin masa kini juga berfungsi di laboratorium suara. Dengan menggunakan puluhan hingga ratusan mikrofon diposisikan di sekitar mobil, penguji bisa mengisolasi frekuensi siulan angin, misalnya dari celah spion atau penyeka kaca. Ini sangat krusial terutama di era kendaraan listrik yang mesinnya senyap, sehingga suara angin sekecil apapun akan sangat mengganggu penumpang. Tren terbaru dari pengujian wind tunnel bahkan melangkah lebih jauh. Jurnal Sensors baru-baru ini merilis metodologi bagaimana terowongan angin tidak hanya meniupkan udara, tetapi juga menyimulasikan hujan, debu, dan salju, khusus untuk menguji apakah kotoran tersebut akan menghalangi fungsi kamera dan sensor radar untuk fitur sistem kendaraan otonom. Berikutnya, tantangan masif di balik layar yaitu pemrosesan data. Dari semua pengujian fisik yang spektakuler tadi, hasil akhirnya bermuara pada satu hal murni, yaitu data. Selama terowongan dioperasikan, ribuan instrumen memompa aliran data mentah setiap detiknya. Disinilah tantangan terbesar ya. Data mentah dari fasilitas skala raksasa ini tidak bersih. Data tersebut seringkali dipenuhi anomali atau noise frekuensi yang diakibatkan oleh getaran mekanis dari baling-baling kipas atau vibrasi lantai.
Oleh karena itu, data cleaning dan data pre-processing adalah tahap yang sangat fundamental. Jika data dari wine tunnel tidak difilter dan dinormalisasi secara ketat, kesimpulan yang diambil akan cacat. Saat ini, model machine learning bahkan mulai secara masif diintegrasikan dalam tahapan pre-processing untuk memisahkan antara turbulensi asli kendaraan dengan noise instrumen secara otomatis dan akurat. Dan implikasi lintas profesi dari laboratorium hingga ke lini pabrik. Semua proses analitis dan eksperimental ini menciptakan ekosistem pekerjaan yang paling mengunci. Data bersih yang berhasil dianalisis tadi kemudian diteruskan kepada insinyur manufaktur dan produksi. Di titik inilah transisi paling menantang terjadi. Sebuah desain yang sangat aerodinamis secara teoretis tidak akan bermakna jika tidak bisa dicetak dan diproduksi massal dengan biaya yang masuk akal. Lini produksi harus mampu mengakomodasi lekukan sasis atau desain grill yang rumit hasil temuan wine tunnel tersebut. Tantangan untuk menerjemahkan keunggulan laboratorium dalam efisiensi pabrik skala besar ini merupakan salah satu motor penggerak utama dalam revitalisasi sektor manufaktur otomotif global. Kemampuan manufaktur yang adaptif memastikan bahwa teknologi ramah emisi dapat menjangkau konsumen secara luas tanpa mengorbankan margin perusahaan. Kesimpulannya, pengujian terowongan angin membuktikan bahwa inovasi desain otomotif tidak bisa dipisahkan dari presisi instrumentasi, ketelitian pengolahan data sensor, dan ketangguhan sistem manufakturnya. Terowongan angin memastikan bahwa kendaraan yang keluar dari gerbang pabrik bukan hanya indah secara estetika, melainkan stabil, aman, dan rasional untuk diproduksi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.